Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Senin, 31 Oktober 2022. Pekan biasa ke-31. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur bab 131 ayat 1, 2, dan 3. Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Gereja kaum miskin. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, option for the poor. Ungkapan ini pernah menjadi salah satu sikap dasar yang mencirikan kehidupan gereja. Kehadiran dan misi gereja memperlihatkan keberpihakannya pada orang-orang kecil, lemah, miskin, dan terpinggirkan. Gereja Katolik, gereja kaum miskin, masih relevan dan tetap aktual untuk zaman sekarang. Manusia pada umumnya sangat mudah membangun sebuah persekutuan. Banyak faktor turut mempengaruhi terbentuknya persekutuan ini, antara lain relasi yang dilandasi hubungan darah, kepentingan bisnis, pendidikan, minat dan selera, idealisme,
visi dan misi yang sama. Persekutuan yang dilandasi faktor-faktor tersebut biasanya teguh berdiri dan tahan banting terhadap aneka tantangan. Realitas semacam ini sangat kontras dengan ajaran Yesus tentang keberpihakan dan kepedulian terhadap orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Bacaan Injil pada hari ini berisi peringatan Yesus kepada kita akan pentingnya menumbuhkan rasa keadilan dalam kehidupan kita. Yesus mengingatkan kita semua bahwa ada bahaya menumbuhkan ketidakadilan ketika kita bersikap pilih kasih dalam menjalin relasi dengan sesama. Kita tergoda untuk membangun relasi dengan mereka yang terpandang, yang akan membawa keuntungan atau setidaknya kebanggaan. Namun sebaliknya, kita melupakan sesama yang lemah dan tak berdaya, yang tidak bisa membalas sepadan apa yang kita berikan kepada mereka. Bahkan kita sering tidak mempunyai bela rasa terhadap mereka. Kita memang cenderung bersikap sombong dan bertindak diskriminatif, sama seperti sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap kaum marginal dan orang berdosa. Survei membuktikan demikian. Ketika kita mengadakan suatu pesta, entah itu pesta perkawinan, pesta ulang tahun, atau pesta syukur keluarga lainnya, kita biasanya membuat daftar undangan. Siapa saja yang akan kita undang untuk hadir dalam pesta tersebut. Secara manusiawi, biasanya kita akan mengingat orang-orang penting dan orang-orang terdekat dengan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita sesuatu yang istimewa. Dia mengatakan, kalau engkau mengadakan pesta, janganlah undang mereka yang bisa membalas undangan tersebut kepadamu, tetapi undanglah orang miskin dan cacat yang tidak bisa membalasnya kepadamu. Yesus mengajak kita untuk berani berjumpa dengan kaum kecil, sebab Dia sendiri sudah menjadi manusia lemah, hina, dan rapuh. Dia rela hadir dalam diri mereka yang menyatakan keselamatan, belas kasihan,
dan kemurahan hati. Saudara, pejamkan mata, hening sejenak. Bayangkanlah Anda sedang menjadi tuan rumah suatu acara pesta perkawinan atau hari ulang tahun, dan Anda tidak melihat seorang tamu pun yang membawa kado. Lalu Yesus datang dan berbisik kepada Anda, "Berbahagialah, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadamu." Marilah berdoa. Ya Allah Roh Kudus, aku ini manusia lemah, tidak berdaya menghadapi kerapuhanku. Jangan tinggalkan aku sendirian saat menapaki panggilan hidupku. Bantulah aku agar selalu bersikap tulus di dalam memberi dan memperhatikan orang lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.